Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 42. Isteriku, dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana keselamatan semua keluarga terancam, amatlah tidak bijaksana kalau kita menggunakan kekerasan begitu saja. Memang tentu mudah bagi kita untuk menyerbu masuk, akan tetapi kalau tempat itu penuh dengan pasukan musuh, dan banyak pula terjaga oleh orang-orang pandai, bagaimana kita akan dapat membebaskan semua keluarga ayah itu? Sebelum kita bergerak, kalau mereka itu mengancam keselamatan keluarga ayah, apa yang dapat kita lakukan? Harap kau bersabar. Kita menanti kesempatan baik, kalau ada di antara anggota pasukan yang keluar dan dapat kita tangkap, kita akan dapat memaksanya menceritakan semua keadaan sehingga kita dapat melakukan tindakan tepat. Cheng Cheng hendak membantah, akan tetapi suaminya memberi isyarat dengan matanya dan ketika Cheng Cheng mencurahkan perhatian, dia pun mendengar suara yang mencurigakan di sebelah belakang, dari dalam hutan kecil yang lebat itu. Suami istri ini masih duduk dengan tenang, akan tetapi waspada dan semua syaraf di tubuh mereka menegang. Keduanya makin yakin bahwa penjagaan di sekitar tembok benteng itu memang amat kuat dan cermat sehingga agaknya kehadiran mereka telah diketahui oleh pihak musuh. Dugaan mereka ini ternyata benar segera terdengar suara sebelum orangnya nampak. Hahaha, Ngoti, sungguh akhir-akhir ini Semko menjadi penakut sekali. Hanya 2 orang laki-laki dan wanita muda di sini. Sepasukan orang saja cukup untuk menangkap mereka, mengapa mesti menyuruh kami? Hahaha, ini namanya menangkap 2 ekor ikan teri menggunakan jala yang besar. Hahaha. Lalu terdengar suara kedua, suara orang yang agaknya malas bicara. Suko, kuku ibu jari perempuan itu untukku. Hahaha, dia cantik juga, Ngoti. Engkau memang beruntung hari ini. Cheng Cheng dan Kocu masih duduk ketika nampak 2 bayangan berkelebat. Mereka berdua terkejut. Melihat cara bayangan itu berkelebat sedemikian cepatnya, suami istri ini maklum bahwa yang datang bukanlah orang-orang biasa, melainkan 2 orang yang termasuk orang-orang yang berilmu tinggi sekali, bukan tokoh-tokoh kanggo umum saja yang mampu bergerak seperti itu. Maka suami istri ini cepat bangkit berdiri dan memandang kepada 2 orang itu dengan mata terheran-heran karena yang berdiri di depan mereka adalah 2 orang yang amat aneh bentuk tubuhnya. Yang seorang amat jangkung sehingga Kau Kokcu sendiri yang sudah termasuk seorang pria yang tinggi, agaknya hanya sampai di bawah pundak kakek jangkung itu. Dan yang seorang lagi, yang kepalanya gundul, berpakaian huesyo, adalah seorang yang amat gendut akan tetapi juga amat pendek, begitu pendeknya sehingga paling-paling sampai di dada Cheng Cheng tingginya. Benar-benar seorang tosu jangkung dan seorang huesyo pendek yang aneh, karena keadaan tubuh keduanya amat berlawanan, yang seorang tinggi kurus dan yang kedua gendut pendek. Sebaliknya, Suokei Xiao Xiangcu dan Ngookei Toat Beng Xiansu sama sekali tidak mengenal suami istri itu, karena biarpun namanya terkenal di seluruh dunia persilatan sebagai seorang tokoh sakti seperti dalam dongeng, namun Kokcu dan istrinya jarang sekali meninggalkan istana gurun pasir. Ketika melihat betapa cantiknya Cheng Cheng, seketika kumatlah penyakit Ngookei Toat Beng Xiansu dan dia sudah memandang kepada Cheng Cheng dengan penuh nafsu, terutama memandang kepada ibu jari tangan Cheng Cheng dengan kukunya yang mengkilap dan terpelihara baik-baik itu. Suko, aku tidak tahan lagi. Kau lihatlah pertunjukan yang menarik, kata si jangkung dengan suara serak. Yang dimaksudkan dengan pertunjukan menarik adalah betapa dia dengan cara sadis memperkosa wanita di depan Suokei, kemudian mencabut kuku ibu jari wanita yang telah diperkosanya lalu dibunuhnya. Hehehe, senang sekali, aku suka menonton. Kau juga, lengan buntung, tanya si gendut pendek kepada Kokcu. Senang karena dia melihat si lengan buntung ini akan dipaksa menyaksikan istrinya diperkosa sampai mati secara kejam sekali oleh si jangkung. Akan tetapi Kokcu diam saja, wajahnya yang tampan sama sekali tidak memperlihatkan apa-apa. Juga Cheng Cheng hanya berdiri memandang si jangkung hanya sepasang matanya yang mengeluarkan sinar kilat dan diam-diam Cheng Cheng sudah mengerahkan tenaganya yang mujizat dan kedua tangannya yang berkulit putih halus itu tanpa diketahui orang kini telah berubah menjadi 2 tangan maut yang mengandung ilmu bantok sinciang, tangan sakti selaksa racun. Tiba-tiba si jangkung melangkah maju dan Kokcu berbisik kepada istrinya. Berhati-hatilah. Lalu suami ini malah menyingkir dari samping istrinya. Cheng Cheng berdiri dengan kedua kaki terpentang, sepasang matanya tidak pernah meninggalkan si jangkung yang memandang kepadanya dengan mata seperti terpejam.
Setelah jarak di antara mereka tinggal kurang dari 2 meter, si jangkung berhenti dan kedua mata sipit itu bergerak-gerak mengamati tubuh Cheng Cheng dari atas ke bawah, lalu dia mengangguk-angguk puas, dan begitu kakinya yang panjang melangkah dan tubuhnya bergerak, tahu-tahu ada 2 lengan panjang sekali menyambar dari kanan kiri, menubruk ke arah kedua pundak Cheng Cheng. Ngooke yang jangkung itu tentu saja memandang rendah kepada Cheng Cheng dan mengira bahwa wanita cantik yang menjadi calon korbannya ini sekali tubruk saja tentu akan menyerah dan dapat dipeluknya. Akan tetapi sekali ini, si jahat nomor 5 ini benar-benar kecelik sekali. Karena wanita cantik yang ditubruknya dengan menggunakan kedua lengan panjangnya itu sama sekali tidak mengelak atau meloncat mundur, bahkan Cheng Cheng melangkah maju dan kedua tangannya dihantamkan ke arah dada dan lambung Ngooke. Wutut. Melihat pukulan yang mengeluarkan suara aneh dan nampak sinar menghitam dari tangan itu, Ngooke terkejut bukan main. Maklumlah dia bahwa pukulan itu adalah pukulan yang mengandung racun amat hebatnya. Tidak percuma dia menjadi datuk kaum sesat, maka tentu saja dia segera mengenal pukulan ini. Dia mengeluarkan suara teriakan serak dan tubuhnya ditarik ke belakang, terpaksa kedua tangannya ditarik pula untuk melindungi tubuhnya. Duh! Duh! Kedua lengan Cheng Cheng dapat ditangkisnya, akan tetapi akibatnya, tubuh si jangkung terlempar ke belakang dan kedua lengannya terasa panas sekali. Dan pada saat itu, Cheng Cheng sudah melangkah maju pula dan melancarkan pukulan-pukulan saktinya. Ah! Si jangkung kaget setengah mati dan cepat dia sudah berjungkir balik dengan kepala di bawah dan kaki di atas, tangan dan kakinya sibuk menangkisi pukulan-pukulan Cheng Cheng yang menjadi agak bingung juga melihat tubuh yang tiba-tiba membalik itu. Melihat ini, maklumlah Ngooke bahwa orang-orang muda yang disangkanya lemah ini ternyata adalah orang-orang pandai. Mengertilah dia kini mengapa Koksu telah memerintahkan dia dan Ngooke untuk menangkap 2 orang ini. Maka tanpa banyak cakap lagi, dia pun sudah meloncat ke depan Koksu, tubuhnya berjongkok dan karena tidak ingin membuang waktu untuk segera merobohkan laki-laki berlengan buntung kemudian membantu Ngooke, si pendek gendut ini begitu menyerang telah mempergunakan ilmu pukulan katak buduk yang amat lihai itu. Angin pukulan dahsyat disertai bau amis menyambar ke arah Koksu. Akan tetapi pendekar sakti ini bersikap tenang saja. Ketika pukulan itu sudah datang dekat, tiba-tiba lengan kiri yang buntung, yang hanya tinggal lengan bajunya saja itu bergerak menyambar ke depan lalu bergoyang-goyang dan pukulan katak buduk itu membuyar. Dan tiba-tiba tangan kanan pendekar itu sudah menyelonong ke atas kepala Ngooke, mengancam hendak mencengkeram kepala yang botak itu. Ngooke terkejut, cepat melempar dirinya ke atas batu dan menggelundung, lalu meloncat dan menyerang lagi dengan pukulan katak buduk. Akan tetapi sekali ini, Koksu menerima pukulan itu dengan dorongan tangan kanannya. Pertemuan 2 tenaga dahsyat itu hebat bukan main dan akibatnya, Ngooke terpental ke belakang dan dadanya terasa sesak. Tahan, katanya terengah. Apakah si Cu ini si naga sakti gurun pasir? Mendengar pertanyaan ini, Ngooke mengeluarkan seruan aneh dan dia pun cepat meloncat ke belakang sambil membalikkan tubuhnya lagi, memandang dengan kaget kepada laki-laki buntung lengan kirinya itu. Koksu mengangguk. Bukankah kalian ini Ngooke dan Ngooke dari Imkan Ngooke? Jadi kalian inikah yang telah menculik keluarga ayahku? Di dalam suara itu terkandung ancaman hebat dan sepasang mata itu kini mencorong, membuat 2 orang datuk kaum sesat itu diam-diam menjadi jerih sekali. Ngooke lalu berkemak-kemik, mengerahkan tenaga hikang untuk menggunakan ilmu Choan Injip Bit, yaitu mengirim suara dari jauh untuk memberitahu kepada Koksu. Juga Ngooke membantunya sehingga 2 orang aneh itu hanya berdiri seperti patung, dan hanya bibir mereka yang bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara. Tentu saja Koksu tahu artinya ini dan dia hanya tersenyum mengejek karena dia tahu bahwa 2 orang itu belum mahir benar dalam ilmu ini. Dugaan pendekar ini memang benar. Ngooke dan Ngooke demikian kaget dan gentar mendengar bahwa si lengan buntung ini adalah naga sakti gurun pasir, maka mereka tidak berani menyerang lagi dan segera mengirim berita kepada Koksu melalui ilmu mengirim suara dari jauh. Tak lama kemudian, terdengarlah lapat-lapat suara Koksu yang ditujukan kepada pendekar itu dan istrinya. Koksu negara Nepal mengundang naga sakti gurun pasir dan istrinya untuk memasuki benteng lebah. Mendengar ini, Kao Koksu lalu mengangkat mukanya menghadap ke arah benteng, dadanya yang bidang itu mekar dan tiba-tiba terdengar suaranya, tidak keras akan tetapi suara itu mengandung getaran hebat dan suara itu dapat mencapai tempat jauh sekali. Kami datang memenuhi undangan Koksu Nepal.
Suokei dan Ngookei saling pandang dengan muka pucat. Cara naga sakti itu mengeluarkan suaranya saja sudah menunjukkan bahwa pendekar ini memiliki tenaga sinkang yang jauh lebih kuat daripada mereka. Orang yang sudah dapat berteriak seperti itu, menunjukkan kekuatan sinkang yang sukar diukur lagi berapa dalamnya. Untung bahwa mereka tadi tidak lancang terus menyerang karena keduanya maklum bahwa mereka bukanlah tandingan si naga sakti dan istrinya ini. Hehehe, maafkan kami. Hehe, kami tidak tahu bahwa si Chu adalah si naga sakti dari gurun pasir. Hehe, Koksu sudah mengundang Jiwi, mari kita antarkan, kata Suokei yang pandai bicara dengan sikap ramah. Sedangkan Ngookei hanya cemberut saja karena untuk kesekian kalinya kembali dia gagal memperoleh seorang wanita yang telah membangkitkan birahinya. Kalian jalanlah lebih dulu, kata Koksu dengan sikap dingin. Dua orang kakek itu lalu berkelebat cepat. Mereka sengaja menggunakan ginkang mereka untuk bergerak cepat agar suami istri itu tertinggal di belakang dan agar suami istri itu minta kepada mereka jangan terlalu cepat. Akan tetapi ketika mereka menoleh, mereka melihat betapa suami istri itu sudah berada dekat sekali di belakang mereka tanpa kelihatan mengerahkan tenaga sedikit pun juga, padahal mereka berdua sudah berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan mereka. Karena mereka berjalan dengan pengerahan tenaga ginkang, sebentar saja mereka telah tiba di pintu gerbang. Di sini, dua orang kakek itu berjalan dengan langkah biasa dan ketika melewati pintu gerbang yang terjaga oleh pasukan yang kuat, Suokei dan Ngookei mengangkat dada dan berjalan dengan lagak dua orang panglima yang menang perang atau dua orang yang telah berhasil menawan seorang pendekar sakti seperti naga sakti gurun pasir dan istrinya. Mereka lalu mempersilakan Kokcu dan istrinya untuk berjalan di depan. Kokcu dan Cheng Cheng juga tidak takut. Mereka melihat betapa tembok benteng itu tebal dan terjaga kuat dan diam-diam mereka terkejut menyaksikan betapa benteng itu berlapis-lapis dan luar biasa kuatnya. Memang tidak mudahlah bagi pasukan untuk menyerbu tempat ini, apalagi kalau penjagaan dilakukan sedemikian ketatnya. Juga nampak pasukan yang berjaga-jaga secara teratur sekali, ada pasukan tombak, pasukan golok, pasukan pedang dan pasukan panah. Di atas tembok juga berjajar pasukan-pasukan yang siap menangkis setiap penyerbuan dan diam-diam Kokcu menahan napas. Hebat memang penjagaan di benteng ini dan dia merasa lega bahwa pasukan pemerintah dipimpin oleh seorang ahli seperti Putri Milana. Biarpun demikian, dia masih menyaksikan apakah pasukan pemerintah akan dapat membobol benteng yang sedemikian kuatnya ini. Lalu dia terkejut dan mulai mengerti. Agaknya ayahnya yang berdiri di belakang semua ini. Siapa lagi kalau bukan ayahnya yang mampu menciptakan benteng sekuat dan sehebat ini? Ah, tentu ayahnya dipaksa, dan karena keluarga ayahnya menjadi tawanan, maka ayahnya lalu menurut saja untuk menyelamatkan keluarganya. Benarkah dugaannya ini? Dia masih ragu-ragu. Tak mungkin ayahnya mau membantu musuh, lebih baik mati, demikian tentu pendirian ayahnya. Suami istri pendekar itu makin terkejut ketika mengenal orang-orang pandai di dalam benteng. Di antaranya mereka melihat Hek Tiao Lomo, Hek Hua Lokwi, tiga orang tua yang mereka duga tentulah Toa Okei, Jiok, dan Sem Okei karena mereka pernah mendengar bagaimana rupanya Imkan Ngo Okei. Masih banyak pula orang-orang yang kelihatan memiliki kepandaian tinggi akan tetapi yang tidak mereka kenal. Mereka semua itu dipimpin oleh Sem Okei yang berpakaian sebagai seorang pembesar, yang bertubuh raksasa berkepala botak, mengenakan mantel merah dan pakaiannya mewah. Inilah tentu Koksu Nepal, pikir Kokcu sambil memandang penuh perhatian. Ketika melihat orang-orang yang bermacam-macam bentuknya itu menyambut, Kokcu lalu bertanya. Apakah kami berhadapan dengan Koksu Nepal yang mengundang kami? Ban Hua Senjin, yaitu Sem Okei dari Imkan Ngo Okei, atau Koksu negara Nepal, menjura dengan sikap hormat. Diam-diam dia merasa kagum bukan main kepada pendekar lengan buntung ini. Sejak tadi dia sudah memperhatikan dan memang pria berlengan buntung sebelah ini patut menjadi seorang pendekar sakti. Dia masuk bersama istrinya dengan tangan kosong dan suami istri itu melangkah dengan gagahnya, tenang dan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Sikap ini bukan hanya mengagumkan hati Sem Okei, akan tetapi juga mencengangkan semua tokoh yang sebelumnya memang sudah gentar mendengar nama naga sakti gurun pasir itu. Selamat datang di benteng kami, Si Chu, kata Koksu. Tidak salah perkiraan Si Chu, saya adalah Koksu Nepal. Kalau begitu Sem Okei dan Imkan Ngo Okei, tiba-tiba Cheng Cheng bertanya karena dia melihat betapa Imkan Ngo Okei berdiri berjajar, di sebelah kanan Koksu itu nampak nenek Jiok dan kakek Toa Okei,
sedangkan Suokei dan Ngookei berdiri di sebelah kiri Koksu. Liang Hyong berpemandangan awas benar, kata Koksu memuji. Tidak salah, selain sebagai Koksu Nepal, saya juga menjadi Sam Okei dari Imkan Ngookei. Jiwi melihat sendiri betapa kuatnya keadaan kami, dengan bantuan semua tokoh yang pandai dari dunia Kangou. Apa maksudmu mengundang kami? Kok Chu bertanya singkat dan tegas. Si Chu, kami atas nama Pangeran Baruhendra dari Nepal menyampaikan undangan kepada si Chu berdua, mengajak si Chu berdua untuk bekerja sama. Apa hubungannya Pangeran Nepal dengan kami? Mengapa pula Pangeran dari Nepal membuat benteng di sini? Apakah Pangeran Nepal berhubungan dengan mereka yang hendak memberontak terhadap Kaisar? Semua orang saling pandang. Pendekar ini bicaranya tegas dan terus terang, penuh keberanian dan keangkuhan. Akan tetapi Koksu tersenyum. Si Chu, hendaknya si Chu menyadari keadaan. Pangeran Baruhendra adalah juga Pangeran Liong Bianchu, putra dari mendiang Pangeran Liong Kaiong, yang hanya melanjutkan cita-cita besar ayahnya, yaitu menumbangkan kekuasaan sekarang yang lemah dan lalim untuk membentuk suatu pemerintahan yang kokoh kuat dan bijaksana. Banyak orang yang sudah membantu perjuangan ini. Hanya pengkhianat-pengkhianat yang mau membantu pemberontakan, celah Cheng Cheng. Kami tidak sudi bekerja sama dengan pemberontak, sambung Kok Chu. Si Chu, ingatlah. Apakah si Chu masih hendak bersetia kepada Kaisar yang begitu sewenang-wenang, memecat dan mengusir seorang yang berjasa besar seperti ayahmu, Jenderal Kau itu? Ingat, bahkan ayahmu pun kini sudah bekerja sama dengan kami. Lihat benteng ini, ayahmulah yang membangun. Lihat pasukan-pasukan itu. Ayahmulah yang membentuk dan melatih sehingga keadaan kami begini kuat. Tidak. Ayahku kalian paksa maka sudi melakukan semua ini, bentak Kok Chu marah dan kini matanya mencorong seperti mata seekor naga sakti sehingga semua orang menjadi gentar sekali. Dan pula, siapa percaya bahwa ayahku berada di sini membantu kalian? Dengan ucapan ini Kok Chu memang hendak melihat bukti bahwa ayahnya masih dalam keadaan selamat. Si Chu agaknya belum percaya kepada kami? Lomo, harap kau panggil jenderal kau ke sini. Mendengar perintah ini, Hek Tiao Lomo mengangguk dan pergi. Jantung Kok Chu berdebar tegang. Tak lama kemudian Hek Tiao Lomo datang kembali, dan bersama dia datang pula Jenderal Kao Liang. Kok Chu membalikkan tubuh dan memandang kepada ayahnya, sukar dibayangkan bagaimana perasaan hati pendekar sakti ini karena pada wajahnya yang tampan dan keras itu tidak terbayang sesuatu. Cheng Cheng juga memandang kepada ayah mertuanya dengan muka berubah agak pucat. Akan tetapi juga wanita ini yang sudah pandai menguasai perasaannya, tidak berkata apa-apa. Agaknya Jenderal Kau itu tidak diberitahu oleh Hek Tiao Lomo mengapa dia dipanggil. Tadinya dia berjalan dengan langkah tenang saja di samping Hek Tiao Lomo menuju ke tempat itu. Akan tetapi begitu dia melihat putranya itu, tiba-tiba langkahnya terhenti dan matanya terbelalak memandang ke arah wajah Kok Chu, wajahnya berubah pucat sekali dan tiba-tiba saja dia membalikkan tubuhnya, membelakangi putranya itu untuk menyembunyikan air mata yang keluar dari sepasang matanya. Dia tidak mau dilihat putranya mengeluarkan air mata, akan tetapi kakek ini tidak dapat menahan tangisnya ketika melihat putranya karena berbagai perasaan mencengkeram hatinya. Ada rasa haru, duka, dan juga malu bahwa putranya tentu telah melihat, mendengar betapa dia kini telah menghambakan diri kepada pemberontak. Lalu dengan langkah perlahan dan kepala menunduk, Jenderal Kau pergi lagi meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh lagi. Kok Chu mengerti dan merasa terharu sekali. Dia tahu betapa hancur hati ayahnya, dan dia tahu pula bahwa ayahnya melakukan hal itu karena terpaksa, karena tidak ingin melihat keluarganya tersiksa atau terbunuh. Dia tahu bahwa tentu Koksu itu, orang jahat nomor 3 dari Imkan Ngookei yang dia tahu tentu tidak segan-segan melakukan apa saja yang paling keji sifatnya, untuk memaksa ayahnya dengan jalan mengancam para keluarga yang sudah tertawan di tempat itu. Maka setelah ayahnya pergi dan lenyap di tikungan, dia lalu membalik dan menghadapi lagi Koksu dan para pembantunya dengan sinar mata penuh tantangan. Koksu, engkau telah berhasil memperdaya ayahku, memaksa ayahku untuk bekerja untukmu dengan ancaman keluarga ayah. Akan tetapi jangan harap engkau akan dapat membujuk aku untuk membantu pekerjaanmu yang terkutuk ini, katanya dengan suara tenang dan tegas dan di dalam suara itu saja Koksu ini telah mengerti benar bahwa memang tidak mungkin dapat membujuk seorang yang berhati keras dan teguh seperti naga sakti gurun pasir itu.
Apapun yang kau tuduhkan, kenyataan adalah bahwa ayahmu, Jenderal Cao Liang, telah bekerja sama dengan kami, kata Koksu Nepal. Oleh karena itu sekali lagi, kami harap agar engkau dan istrimu suka bekerja sama dengan kami, Si Chu. Andai kata tidak secara sukarela, tentu engkau akan melakukannya dengan bijaksana, melihat keadaan yang tak mungkin dapat diubah lagi. Si Chu dan Ling Hiong, kalian lihat siapakah yang di sana itu? Koksu Nepal itu menuding ke belakang dua orang suami istri itu yang segera membalikkan tubuhnya memandang. Hampir saja Cheng Cheng mengeluarkan teriakan ketika dia melihat siapa yang berada di sana, berdiri dengan sepasang mata terbelalak, dijaga oleh Hek Tiao Lomo dan Hek Walokui yang tentu akan turun tangan dengan keji kalau sampai suami istri ini bergerak. Juga Kocu memandang dengan sepasang mata terbelalak ketika dia melihat puteranya di situ. Sungguh sama sekali tidak pernah mereka sangka bahwa putra mereka yang terculik itu ternyata juga berada di situ pula. Sekarang mengertilah Kokcu betapa makin berat penanggungan ayahnya. Dengan seluruh keluarga, termasuk putranya pula di tangannya, tentu saja Koksu memiliki senjata yang amat ampuh dan kuat untuk memaksa ayahnya melakukan apapun juga. Betapapun, dia menganggap ayahnya terlalu lemah. Apa artinya pengorbanan ayahnya itu kalau dia harus melakukan sesuatu yang demikian hina? Bukankah noda dan aib yang dilakukannya itu akan mencemarkan nama seluruh keluarganya? Mengapa ayahnya tidak melihat hal ini? Ayah. Ibu. Chin Liong berseru dan air matanya lalu bercucuran dari kedua mata anak itu. Akan tetapi dia telah diancam tidak boleh mendekati orang tuanya. Seperti diremas-remas rasa jantung Cheng Cheng. Seperti hendak terbang dia mendekati putranya, mengamuk dan kalau perlu mengadu nyawa. Akan tetapi ketika dia merasa betapa lengannya dipegang oleh suaminya, datang pula kekuatan di hatinya dan dia menelan ludah lalu memandang kepada putranya dengan batin yang lebih tenang. Chin Liong, kau tenanglah dan jangan menangis. Pada suatu hari, ayah ibumu pasti akan dapat membawamu pulang, kata Kokcu, suaranya tenang sekali dan sama sekali tidak mengandung kekhawatiran sehingga semua orang yang menyaksikannya menjadi kagum bukan main. Koksu memberi isyarat kepada Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui yang mengajak Chin Liong pergi lagi. Akan tetapi tiba-tiba anak itu membalikkan tubuhnya dan berkata lantang. Ayah, yang menculikku adalah laki-laki berambut keemasan dan wanita baju hijau itu. Anak itu menudingkan telunjuknya kepada laki-laki dan wanita yang berdiri tidak jauh dari Koksu Nepal. Akan tetapi dua orang kakek iblis itu sudah memondong dan menariknya pergi dari situ. Namun teriakan Chin Liong itu cukup bagi Cheng Cheng untuk memutar tubuh dan memandang kepada Liong Tekfi dan Kim Chuyan, dengan sinar mata seperti hendak menelan bulat-bulat kedua orang itu sehingga dua orang itu merasa agak ngeri juga. Kenapa kalian menculik putraku? Kenapa? Bentak Cheng Cheng, sinar matanya berapi-api. Baik Liong Tekfi maupun Kim Chuyan tidak menjawab, hanya memandang kepada Koksu karena mereka tahu bahwa yang dapat menanggulangi dua suami istri yang sakti ini hanyalah Koksu. Si Chu dan Ling Hiong, Jiwi hendak mengetahui sebabnya? Nah, dengarlah baik-baik. Kong Chu ini adalah putra dari mendiang Pangeran Liong Bin Ong, sedangkan Sumoynya ini adalah putri dari mendiang Panglima Kim Bo Usin. Nah, tentu Jiwi tahu betapa keluarga Kim Bo Usin dihukum dan dibasmi karena Jenderal Kao, dan juga betapa Pangeran Liong Bin Ong gagal dan tewas, satu antara lain juga karena Jenderal Kao. Semua orang menaruh dendam kepada Jenderal Cao Liang. Oleh karena itulah maka terjadi penculikan-penculikan terhadap keluarga Kao dan juga terhadap putramu, Si Chu. Akan tetapi, kami bukanlah orang-orang yang buta oleh dendam dan sakit hati. Tidak, kami adalah orang-orang yang mementingkan perjuangan. Oleh karena itu, Si Chu, maka sampai sekarang pun keluarga Kao dan putramu masih dalam keadaan selamat semua, tidak ada seorang pun yang mengalami luka atau tewas. Koksu, engkau dan semua orang yang bersangkutan tentu tahu belaka bahwa tidak ada permusuhan pribadi antara ayahku dan ayah mereka. Kematian Kim Bo Usin atau Pangeran Liong bukan karena bermusuhan dengan ayahku. Ayahku adalah seorang panglima yang bertugas membasmi pemberontakan dan mereka itu adalah pemberontak-pemberontak. Kalau sampai mereka kalah dan tewas, hal itu tentu saja tidak boleh disalahkan kepada ayahku. Andai kata ayahku tewas dalam melaksanakan tugas, tentu aku pun tidak menaruh dendam pribadi kepada lawannya di medan perang. Oleh karena itu, sekarang aku datang bersama istriku dan aku menuntut agar ayahku dan semua keluarga dibebaskan sekarang juga, untuk mana kami tentu akan berterima kasih sekali. Kausikku,
Permintaanmu itu tentu saya tak mungkin kami laksanakan, kata Koksu. Perjuangan kami belum selesai. Kami terpaksa saja menahan keluarga kau agar Jenderal kau suka membantu kami sampai kami berhasil. Dan setelah berhasil, tentu kami akan membebaskan semua, bahkan akan memberi ganjaran dan penghargaan atas jasa-jasa keluarga kau kepada kami. Koksu keparat, hayo kau maju lawan aku. Kita bertanding dengan taruhan keluarga kau. Tiba-tiba Cheng Cheng membentak nyaring dan melangkah maju dengan kedua tangan terkepal. Akan tetapi Semokei atau Koksu Nepal adalah seorang datuk sesat yang sudah banyak pengalaman. Dia tentu saja tidak jerih menghadapi Cheng Cheng, akan tetapi melihat kehadiran si naga sakti gurun pasir di situ, dia tidak mau dipancing untuk bertanding 1 lawan 1. Dia tahu bahwa di situ tidak ada seorang pun yang akan sanggup menandingi si naga sakti. Bahkan Tookei sendiri pun agaknya tidak akan menang. Ling Hyong, kami menghargai sekali kegagahanmu. Akan tetapi ketahuilah bahwa urusan tawanan bukan urusan pribadiku, melainkan urusan seluruh isi benteng. Kalau engkau dan suamimu hendak menggunakan kekerasan, tentu kalian akan berhadapan dengan kami semua berikut seluruh pasukan kami. Kembali Cheng Cheng merasa tangannya dipegang oleh suaminya dan ia teringat bahwa menggunakan kekerasan tidak akan ada gunanya, maka dia mundur, biarpun matanya masih berapi-api ditujukan kepada Koksu. Baiklah. Kami akan mundur dan kami akan berusaha menggunakan kepandaian kami untuk dapat membebaskan keluarga kami dari tempat ini. Akan tetapi kalau sampai ada seorang saja di antara keluarga kau yang celaka selagi mereka menjadi tawanan di tempat ini, maka Imkan Ngoke yang bertanggung jawab dan kelak tentu akan berhadapan dengan kami. Camkanlah ini. Setelah berkata demikian, Koksu mengajak istrinya meninggalkan tempat itu. Koksu dan semua orang memandang dengan hati ngeri, dan 2 orang suami istri itu melangkah pergi diikuti oleh pandang mata mereka semua. Melihat ini, Hek Hua Lokui yang sejak tadi sudah memandang dengan marah dan yang sudah mengumpulkan anak buah Kui Liongpang yang jumlahnya tidak kurang dari 20 orang, cepat memberi aba-aba dan majulah 25 orang Kui Liongpang, yaitu mereka yang termasuk tokoh-tokohnya yang berkepandaian, dipimpin oleh Hiu Sek, bekas pangcu dari Kui Liongpang dan Hao Aguji, tokoh kedua dari Kui Liongpang yang kemudian keduanya menjadi pembantu-pembantu Hek Hua Lokui. Hek Hua Lokui penasaran sekali karena dia sudah mengenal Cheng Cheng dan tahu bahwa biarpun wanita itu lihai, namun dia sanggup melawannya, apalagi kalau dibantu oleh anak buahnya, biarpun di situ ada si naga sakti. Melihat Hek Hua Lokui dan anak buahnya menghadang, si naga sakti tenang saja, akan tetapi Cheng Cheng sudah mendamprat. Hek Hua Lokui iblis tua bangka bosan hidup. Mau apa kau menghadang kami? Hahaha. Hek Hua Lokui tertawa. Kalian 2 orang manusia sombong sudah memasuki lembah kami, tidak akan mudah keluar begitu saja. Lalu kakek ini melambaikan tangan kepada para anak buahnya dan berkata, tangkap mereka. Koksu masih sempat berbisik kepada istrinya. Jangan membunuh, dan istrinya yang sedang marah itu terpaksa mengangguk karena Cheng Cheng juga teringat betapa nyawa anak mereka dan keluarga kau berada di tangan musuh. Ketika 25 orang itu menyerbu dengan senjata mereka, suami istri itu bergerak maju dan terjadilah pertempuran yang amat luar biasa. Yang mula-mula menubruk maju adalah Hiu Sek dan Hao Aguji. 2 orang tokoh pertama dan kedua dari Kui Liongpang sesudah Hek Hua Lokui ini sesungguhnya cukup lihai. Hiu Sek adalah seorang bertubuh kecil yang lihai sekali permainan cambuknya. Cambuk hitam bercabang di tangannya itu adalah senjatanya yang istimewa. Adapun Hao Aguji, sesuai dengan julukannya, yaitu kerbau belang, memiliki tenaga besar, tubuhnya tinggi kurus dan dia memegang senjata yang istimewa pula, yaitu sebatang dayung panjang yang amat berat. 2 orang tokoh Kui Liongpang ini adalah penjahat-penjahat yang biasa menghina wanita. Mereka memang sudah mendengar nama besar si naga sakti, maka mereka hendak menyerahkan lawan berat itu kepada ketua baru mereka, sedangkan mereka sendiri memilih yang lunak dan menyenangkan, yaitu Cheng Cheng. Maka dengan ganas dan sangat dahsyat, keduanya sudah menerjang Cheng Cheng. Akan tetapi, apa yang terjadi benar-benar membuat semua orang terkejut setengah mati. Mereka melihat 2 orang tokoh Kui Liongpang itu menyerang dari kanan kiri, dan ternyata wanita itu sama sekali tidak mengelak, bahkan dia menggunakan lengannya yang berkulit putih halus dan kecil itu untuk menangkis dayung, sedangkan sambaran cambuk itu didiamkannya saja. Akan tetapi setelah cambuk menyambar dekat kepalanya, dia tiba-tiba saja merendahkan tubuhnya,
tangannya yang tadi menangkis sudah bertemu dengan dayung dan terus tangan itu menangkap dayung, menariknya sehingga dayung bertemu cambuk dan dilibat oleh ujung cambuk. Tentu saja dua orang tokoh Kui Liongpang yang sudah berpengalaman itu cepat menarik senjata masing-masing. Akan tetapi pada saat yang hanya beberapa detik saja ketika kedua senjata mereka bertemu itu telah dipergunakan oleh Cheng Cheng untuk melepaskan dayung, menggerakkan kedua tangan ke bawah dan tubuhnya meluncur ke bawah seperti hendak menelungkup. Plak! Plak! Kedua tangannya berhasil menghantam paha dua orang lawan itu secara bergantian dengan jari-jari tangan terbuka. Kemudian dia sudah berjungkir balik dan meloncat bangun lagi, tidak mempedulikan dua orang yang mengaduh-aduh dan memegang paha yang terpukul tadi karena Cheng Cheng bukan menggunakan pukulan sembarangan saja, melainkan menggunakan pukulan yang disertai dengan sinkang yang amat kuat dan panas. Memang berkat darah anak naga, yaitu ular luar biasa yang pernah dimakannya, baca kisah sepasang Raja Wali, hawa beracun di tubuhnya telah hilang. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa kepandaiannya tentang pukulan beracun hilang pula. Maka dua orang tokoh Kui Liongpang yang terkena pukulannya di paha itu merasa betapa bagian yang terpukul itu selain panas juga gatal-gatal dan mereka berloncatan seperti dua ekor monyet menari-nari. Tentu saja semua orang menjadi terkejut. Kepandaian dua orang itu, biarpun bagi para tokoh sakti di situ, tidaklah terlalu tinggi, akan tetapi bagi orang-orang Kangou, mereka telah termasuk orang-orang yang tangguh. Kini, dalam segebrakan saja mereka telah dibuat tidak berdaya oleh nyonya muda yang cantik itu. Pada saat itu, Hek Hua Lokui telah menyerang Kok Chu. Seperti telah diketahui, Hek Hua Lokui belum lama ini telah menyempurnakan semacam ilmu yang dikuasainya, yaitu ilmu pukulan beracun yang bernama Pek Hiat Hoat Lek. Memang bekas pelayan dari Dewa Bongkok ini adalah seorang yang ahli tentang racun, dan ilmu pukulannya yang baru itu amatlah jahat dan kejinya. Dan melihat bahwa pemuda lengan buntung itu adalah murid dari bekas majikannya, maka begitu menyerang dia telah menggunakan ilmu barunya itu. Namun, dia sama sekali tidak tahu bahwa tingkat kepandaian Kok Chu sudah amat tinggi, bahkan tidak lagi berselisih jauh dibandingkan dengan kepandaian gurunya sendiri. Maka, menghadapi serangan yang luar biasa itu, yang mendatangkan angin dahsyat dan yang mengepulkan uap putih, Kok Chu bersikap tenang-tenang saja dan beberapa kali dia mengelak karena dia sedang memperhatikan istrinya. Cheng Cheng kini mengamuk seperti seekor singa betina. Dia menerjang ke kanan-kiri, menghantam atau menendang siapa saja yang berdekatan sehingga gegerlah 20 lebih anggota Kui Liongpang itu. Terdengar teriakan susul-menyusul dibarengi robohnya beberapa orang yang tidak dapat bangkit lagi setelah terkena tamparan atau tendangan dari nyonya yang sedang marah itu. Andai kata Cheng Cheng tidak ingat akan pesan suaminya, tentu mereka yang dirobohkannya itu akan tewas semua, termasuk dua orang tokoh Kui Liongpang tadi. Akan tetapi dia tahu akan maksud suaminya. Dia tidak boleh membunuh agar semua orang tahu akan kelihayan mereka berdua dan juga akan iktikat baik mereka sehingga keluarga yang ditawan tidak akan mengalami gangguan. Setelah melihat betapa istrinya baik-baik saja dan tidak melanggar pesannya, Kok Chu lalu mencurahkan perhatiannya terhadap lawannya. Dia harus memperlihatkan kelihayannya karena dia maklum bahwa serangan Hek Hua Lokui ini selain dimaksudkan untuk mencegahnya keluar, juga untuk mengujinya dan semua mata dari Imkan Ngookei tentu sedang mengikuti gerakan-gerakannya dengan teliti. Oleh karena itu, tiba-tiba pendekar sakti ini mengeluarkan suara melengking yang amat dahsyat, yang menggetarkan semua orang, bahkan beberapa orang yang kurang kuat segera terguling roboh dan mereka yang kuat pun tergetar hebat sampai terguncang jantung mereka. Kemudian tiba-tiba tubuh dari pendekar itu meluncur ke depan seperti seekor naga ke arah Hek Hua Lokui. Kakek iblis ini terkejut dan cepat dia menyambut dengan pukulan Pek Hiat Hoat Lek yang dahsyat. Pendekar itu sama sekali tidak mengelak, melainkan menggerakkan tangan kanannya mendorong. Des! Tubuh Hek Hua Lokui terpental sampai jauh, terbanting roboh pingsan. Kemudian, Kok Chu membantu istrinya mengamuk dan dalam waktu yang singkat sekali, semua orang Kui Liongpang sudah roboh dan kedua orang suami istri itu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke pintu gerbang pertama dari dalam, di mana terdapat banyak penjaga. Akan tetapi karena tidak ada komando dari atas, para penjaga itu pun diam saja dan tidak ada yang berani mengganggu ketika Kok Chu dan Cheng Cheng lewat. Setelah melalui beberapa lapis tembok benteng yang berpintu gerbang, akhirnya suami istri itu dapat keluar dari pintu gerbang paling luar dan mereka melangkah cepat meninggalkan benteng itu. Setelah mereka jauh meninggalkan benteng dan memasuki sebuah hutan yang sunyi,
Mereka berhenti dan Cheng Cheng lalu menjatuh diri di atas rumput di bawah pohon sambil menangis. Kocu berdiri memandang istrinya dan untuk beberapa saat lamanya dia membiarkan istrinya menumpahkan semua kedukaannya melalui tangis. Dia tahu betapa istrinya itu sudah berbulan-bulan ditekan oleh penderitaan batin yang hebat, yang amat mengkhawatirkan keadaan putra mereka. Dan kini istrinya menangis karena guncangan batin, karena perasaan marah, khawatir dan juga girang melihat bahwa putranya itu ternyata masih hidup dalam keadaan sehat, akan tetapi berada di tangan musuh dan mereka tidak berdaya untuk membebaskan putra mereka itu. Tiba-tiba Cheng Cheng menghantamkan tangannya ke batang pohon di sampingnya. Brak, pohon itu tumbang. Kubunuh mereka semua. Kubunuh seorang demi seorang kalau sampai Liong Ji mereka ganggu, teriaknya dengan kalap. Kini Kocu merangkul istrinya dan berkata tenang. Mereka takkan berani, istriku. Mereka justru akan menjaga baik-baik semua keluarga kita sebagai sandera, mereka takkan berani mengganggu anak kita. Cheng Cheng memandang wajah suaminya, kemudian mengeluh dan ibu muda ini menjadi terkulai lemas dan pingsan di dalam pelukan suaminya. Terlampau hebat kemarahan, ketegangan dan kekhawatiran selama ini menekan hatinya. Kocu dengan tenang merawat istrinya sehingga guncangan perasaan itu tidak sampai mengakibatkan hal yang buruk atas diri wanita itu. Setelah Cheng Cheng siuman kembali dan sudah agak tenang, Kocu lalu berkata, kita tentu saja dapat menyerbu ke sana dan mengamuk, akan tetapi apa artinya kalau akhirnya mereka bahkan membunuh keluarga kita? Kita harus sabar, menanti kesempatan baik dan kesempatan itu baru akan tiba apabila Bibi Milana telah menyerbu benteng itu. Selagi keadaan kacau dan semua kekuatan dikerahkan untuk menghadapi serbuan pasukan Bibi Milana kita menyelinap ke dalam dan kita bebaskan keluarga kita. Akan tetapi, benteng itu sedemikian kuatnya. Kiranya tidak akan mudah saja bagi Bibi Milana untuk membobolkannya. Apalagi, yang mengatur dan menjaga adalah tak sampai hatinya untuk menyebut nama mertuanya. Kocu mengangguk-angguk. Memang ayah adalah seorang ahli siasat perang yang takkan mudah dilawan begitu saja oleh Bibi Milana. Akan tetapi, aku tidak percaya kalau ayah benar-benar hendak berkhianat. Hanya karena tidak tega melihat keluarga celaka maka ayah sengaja pura-pura menyerah, akan tetapi tentu ayah mempunyai suatu rencana lain yang menjadi rahasianya. Kita harus bersabar dan menunggu, kiranya tidak akan lama Bibi Milana datang bersama pasukannya. Demikianlah. Suami istri pendekar itu menunggu di tempat persembunyian di sekitar tembok benteng, dan Cheng Cheng terpaksa menurut karena dia maklum bahwa pendapat suaminya itu memang tepat. Akan tetapi, suaminya harus setiap hari menghiburnya dan di dalam keadaan menderita batin ini, sepasang suami istri menjadi makin rapat, makin dekat dan makin mesra hubungannya karena dalam hati mereka timbul rasa iba satu kepada yang lain. Juga di dalam diri masing-masing mereka menemukan hiburan yang setidaknya meringankan penderitaan batin masing-masing itu. Barisan yang besar di bawah Panji Putri Milana itu bergerak dengan teratur dan tertib sekali memasuki wilayah Provinsi Honan. Tidak seperti biasanya kalau ada pasukan besar lewat dengan tujuan perang, sekali ini pasukan-pasukan berjalan tertib dan tidak pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran. Biasanya, dusun-dusun yang dilalui oleh pasukan tentu akan menderita karena ada saja ulah anggota pasukan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kekerasan-kerasan. Hal ini adalah karena adanya disiplin yang kuat, ketertiban yang tidak perlu ditekankan lagi oleh para pimpinannya, karena semua dewan pimpinan sendiri juga amat tertib. Ketertiban di dalam kelompok atau golongan haruslah dimulai dari atas. Biasanya, yang di atas selalu menekankan dan menghendaki agar kaum bawahan berdisiplin dan tertib, sedangkan mereka sendiri yang merasa berkuasa tidak memperhatikan disiplin dan ketertiban diri mereka sendiri. Hal ini adalah tak mungkin karena manusia itu condong untuk mencontoh dan yang dicontoh selalu tentulah yang berada di atas. Kalau sang pemimpin korup, mana mungkin anak buahnya tidak korup? Dan untuk melenyapkan sifat buruk dari bawahan, yang di atas haruslah melenyapkan lebih dulu sifat buruknya sendiri. Kalau atasan bersih, barulah dia berhak dan dapat menunjukkan kekotoran bawahannya dan membersihkannya. Sebaliknya, kalau dia sendiri kotor, mana mungkin dia membersihkan bawahannya? Tentu dia sendiri juga merasa sungkan dan malu karena si bawahan tentu hanya akan mentertawakannya saja dan melawan dengan menunjuk kekotorannya pula.
Pasukan dari kota raja ini hanya mengalami sedikit perlawanan saja dari pasukan yang dipimpin oleh Gubernur Honan. Ketika para komandan di Honan mendengar bahwa pasukan itu selain amat besar dan kuat juga dipimpin oleh Putri Milana, sebelum bertempur nyali mereka sudah menjadi kecil dan semangat mereka menjadi lemah. Hal ini tentu saja juga menjalar kepada anak buah mereka sehingga ketika Milana menggerakkan pasukannya dan mulai terjadi pertempuran, anak buah pasukan Honan hanya bertempur dengan setengah hati saja, kemudian mereka melarikan diri mundur, terus digiring dan ditekan oleh pasukan kota raja. Akhirnya pasukan kerajaan memasuki ibu kota provinsi Honan. Juga di sini perlawanan amat tidak berarti karena belum apa-apa gubernurnya sudah ketakutan. Kesombongan-kesombongan yang diperlihatkan oleh para komandan ternyata tidak ada kenyataannya ketika musuh sudah berada di depan pintu. Yang nekat melakukan perlawanan, segera roboh dan disapu bersih dalam waktu singkat sehingga akhirnya sebagian besar pasukan yang sebetulnya merupakan pasukan kerajaan pula yang dibawa menyeleweng dan memberontak oleh gubernur, menakluk dan menyerah. Sebagian lagi mengawal Gubernur Kui Cukam melarikan diri meninggalkan Lok yang menuju ke lembah Huangho di mana terdapat sekutunya dalam benteng yang kuat. Setelah menduduki Lokyang, Milana memberi kesempatan kepada pasukan-pasukannya untuk beristirahat. Dia memerintahkan untuk membiarkan anak buah pasukan berpesta makan minum sepuasnya, akan tetapi melarang siapapun mengganggu penduduk sehingga para penduduk Lokyang yang sudah ketakutan karena membayangkan bahwa tentu mereka akan dirampok habis-habisan oleh tentara kerajaan, menjadi lega dan berterima kasih. Dengan sukarela para penduduk, terutama yang kaya, lalu mengeluarkan kekayaan mereka untuk menjamu dan menyenangkan hati pasukan kerajaan yang menang perang. Mereka tahu bahwa semua ini berkat pimpinan Putri Milana yang terkenal itu. Dan anehnya, begitu sadar bahwa kebersihan mereka dikagumi penduduk, para anggota pasukan itu sendiri merasa sungkan dan enggan melakukan pelanggaran, karena kebersihan mereka itu merupakan kebanggaan mereka. Dan kebanggaan ini pun mendatangkan suatu perasaan senang yang luar biasa. Milana sendiri beristirahat di dalam kamarnya, di bekas rumah gedung gubernur. Ketika seorang pengawal memberi laporan bahwa suaminya, pendekar Gak Bun Beng datang menyusul, Milana cepat menyambut suaminya dengan hati girang. Mereka lalu bercakap-cakap di dalam kamar. Kiranya begitu menerima berita istrinya, Gak Bun Beng menitipkan kedua putra kembarnya, yaitu Gak Jit Kong dan Gak Guat Kong, kepada kepala dusun di lereng bukit, dan dia sendiri cepat menyusul istrinya ke kota raja. Ketika mendengar berita bahwa pasukan istrinya sudah menyerbu ke Honan, dia pun cepat menyusul dan malam itu dia dapat bertemu dengan istrinya di rumah gubernur Honan yang telah ditinggalkan oleh penghuninya yang lari mengungsi ke lembah. Ketika Milana menceritakan kepada suaminya tentang penuturan Suma Qianbu dan Kim Hui Li tentang kekuatan di lembah Huangho yang ternyata dipimpin oleh pangeran dari Nepal yang dibantu oleh banyak orang pandai, bahkan bentengnya dibangun dan dipimpin oleh Jenderal Cao Liang yang terpaksa menyerah karena semua keluarganya ditawan, Bun Beng menjadi terkejut bukan main. Kalau begitu berbahaya sekali. Jadi pangeran dari Nepal itu adalah putra dari Pangeran Tua Liong yang memberontak dahulu itu? Dia melanjutkan pemberontakan ayahnya. Dan agaknya dia tidak kalah licik dan cerdiknya dibandingkan ayahnya. Buktinya dia telah dapat memaksa Jenderal Cao untuk membantunya, dan menurut Qianbu, dia dibantu oleh orang-orang pandai yang berilmu tinggi, sedangkan Koksu Nepal yang memimpin benteng itu sendiri juga memiliki kepandaian hebat. Oleh karena itulah maka aku sengaja mengundangmu, karena untuk menyerbu benteng yang dipimpin oleh Jenderal Cao, dan mendengar betapa banyaknya orang pandai di dalam benteng itu, terus terang saja, tanpa engkau di sampingku, aku merasa agak jerih juga. Ketika Bun Beng mendengar bahwa juga Cao Kokcu si naga sakti gurun pasir dan istrinya, Cheng Cheng, sudah lebih dulu pergi menyelidik ke benteng, dan bahwa putra mereka pun menjadi tawanan, mendengar pula betapa Qianbu juga sudah menyelidik ke sana, dia lalu mengambil keputusan untuk mendahului pasukan. Sebaiknya aku pun pergi dulu menyelidik ke sana, karena sesungguhnya aku belum percaya benar bahwa orang seperti Jenderal Cao Liang itu dapat berkhianat dan sudi membantu musuh yang memberontak, betapapun dia tertekan dan betapa terancam pun keselamatan keluarganya. Dia bukanlah seorang lemah. Milana juga setuju dengan usul suaminya itu dan semalam itu Bun Beng bermalam di kamar istrinya dan suami istri ini saling melepaskan rindu mereka dan saling menasihati agar berhati-hati karena keduanya akan menghadapi bahaya dalam penyerbuan ke lembah itu. Pada keesokan harinya, Bun Beng bertemu dengan Cao Kok Han dan dari pemuda ini dia mendengar lagi penuturan yang lebih jelas tentang Jenderal Cao.
Setelah berpamit dari istrinya, Bun Beng lalu berangkat, melakukan perjalanan secepatnya menuju ke lembah Wangho, mendahului pasukan yang pada hari itu juga diatur oleh Milana untuk berangkat ke benteng di lembah itu. Malam terang bulan yang indah sekali, apalagi di tempat sunyi di tebing sungai Huangho yang penuh dengan batu-batu besar dan bersih itu, tempat persembunyian Kok Chu dan Cheng Cheng. Biarpun musuh pernah menemukan mereka di situ, namun suami istri ini tidak takut dan mereka tetap menanti di situ, tempat yang paling menyenangkan bagi mereka di sepanjang tepi sungai, karena dari situ mereka dapat melihat tembok benteng, dan tempat ini selain indah, juga amat sunyi dan bersih. Hanya kini mereka selalu berjaga dengan bergilir, tidak pernah lengah karena maklum akan kelihayan musuh-musuh yang berada di dalam benteng. Malam itu terang bulan, karena bulan sedang purnama. Di permukaan bumi tidak ada angin, akan tetapi di angkasa awan-awan berarak dengan cepat, tanda bahwa di atas sana terdapat angin yang menggerakkan awan-awan sehingga kadang-kadang awan putih tipis menyembunyikan bulan yang menjadi agak suram cahayanya. Akan tetapi karena awan itu bergerak cepat, hanya sebentar saja bulan muncul lagi dengan lebih berseri. Kau Kok Chu nampak duduk bersila di atas sebuah batu besar, sedang tenggelam dalam siulian, samadhi, yang hening. Samadhi akan kehilangan artinya kalau di dalamnya tersembunyi pamrih untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Samadhi adalah keadaan hening dan bersih, bersih dari segala macam pamrih, hening karena berhentinya segala pikiran. Keheningan barulah benar-benar hening kalau datang tanpa diundang, kalau ada tanpa diadakan, kalau tidak dibuat agar supaya hening. Di waktu segala keinginan dan pamrih berhenti, maka keheningan akan ada dan itulah samadhi yang sesungguhnya. Bukan acuh tak acuh, bukan tidur duduk, melainkan sadar dan waspada akan segala sesuatu, di luar dan di dalam diri, mengamati apa adanya tanpa keinginan, untuk mengubah, menerima ataupun menolak, tanpa menilai, tanpa membenarkan atau menyalahkan. Tanpa aku yang bersamadhi, itulah samadhi yang sebenarnya. Cheng Cheng juga duduk tidak jauh dari suaminya, akan tetapi dia tidak dapat duduk diam karena pikirannya selalu teringat akan putranya, akan keluarga suaminya. Dia merasa gelisah karena sudah hampir sepekan dia dan suaminya duduk menanti di tempat itu. Sampai berapa lama dia harus menanti, membiarkan putranya terancam bahaya di dalam tangan musuh-musuh yang dia tahu adalah orang-orang yang amat kejam dan jahat itu? Dia tidak dapat beristirahat seperti suaminya, makin lama makin merasa gelisah sehingga akhirnya dia turun dari atas batu dan berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai. Malam itu memang indah sekali, namun sayang, bagi seorang yang sedang kacau batinnya oleh kegelisahan seperti Cheng Cheng, tidak ada apapun yang kelihatan indah di dunia ini. Tiba-tiba sepasang mata Cheng Cheng mengeluarkan sinar dan tubuhnya yang tadinya kelihatan lemas itu tiba-tiba saja menjadi cekatan. Dia melihat sesuatu yang tentu saja menimbulkan kecurigaannya. Melihat bayangan manusia berkelebat tak jauh dari situ. Tentu musuh yang datang. Atau mata-mata musuh yang mengintai. Kemarahannya bangkit dan dengan gerakan ringan dan cepat sekali Cheng Cheng sudah bergerak melakukan pengejaran, menyelinap di antara pohon-pohon dan batu-batu. Akan tetapi bayangan itu dapat bergerak cepat sekali dan sekali berkelebat, bayangan itu menyusup dan lenyap di balik semak-semak belukar. Cheng Cheng makin curiga, akan tetapi karena dia maklum akan kelihayan orang-orang di dalam benteng dan dia yakin bahwa yang nampak bayangannya tentulah orang dari dalam benteng, dia bersikap hati-hati sekali dan menyelidik dengan jalan memutar. Bulan kadang-kadang tertutup awan sehingga cahayanya menjadi remang-remang saja. Dengan langkah satu-satu dan amat waspada, Cheng Cheng memutari semak-semak di mana dia melihat bayangan tadi lenyap. Seluruh perhatian dicurahkannya melalui pendengaran dan penglihatannya. Tiba-tiba ada sambaran angin dari belakang dan ketika secepat kilat dia membalik, dari sudut matanya Cheng Geng melihat bayangan orang menyerangnya dengan totokan yang cepat dan hebat. Akan tetapi Cheng Cheng memang sejak tadi sudah siap sedia, maka diserang seperti itu dia tidak menjadi gugup. Dia miringkan tubuh mengelak dan tangannya membalas dengan tamparan kilat ke dada penyerangnya itu. Orang itu terkejut bukan main, agaknya tidak mengira bahwa yang diserangnya itu selain dapat mengelak, juga dapat membalas dengan tamparan yang demikian hebatnya, terbukti dari sambaran angin yang menandakan sinkang yang dahsyat. Maka dia pun menggerakkan lengannya menangkis. Duk! Keduanya terhuyung ke belakang dan mereka kaget bukan main mengetahui betapa kuatnya lawan.
Cheng Cheng cepat memandang akan tetapi karena bulan masih tertutup awan, cuaca remang-remang dan dia hanya melihat seorang pria yang berdiri di depannya, seorang pria yang memiliki sepasang mata yang tajam bersinar. Manusia curang, siapakah engkau? Mengakulah sebelum engkau mati tanpa nama, bentak Cheng Cheng dengan marah sekali. Orang itu kelihatannya terkejut mendengar suara ini. Kau. Pada saat itu awan telah meninggalkan bulan dan cahaya bulan yang terang menyinari wajah kedua orang yang saling pandang itu. Keduanya kini kelihatan makin kaget. Kau Cheng Cheng. Tek Hoat. Memang orang itu bukan lain adalah Ang Tek Hoat. Seperti telah kita ketahui, pemuda ini terus-menerus mengikuti jejak Putri Shanti Dewi setelah dia gagal merampas Shanti Dewi dari puncak naga api sarang dari perkumpulan Liong Simpang yang diketuai oleh Wai Kong Chu Tang Hun. Dia dibantu oleh siluman kucing Mao Xiao Moli yang katanya tahu di mana harus mencari Shanti Dewi. Akan tetapi sebetulnya siluman kucing itu pun tidak tahu, hanya menduga-duga saja dan sebenarnya wanita cabul itu bermaksud untuk mendekati pemuda ini dan kalau mungkin mencengkeram pemuda lihai ini untuk menjadi korban nafsu berahinya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Tek Hoat yang mulai sadar akan kesesatannya itu, apalagi setelah dia berjumpa dengan seorang pelacur yang membuka matanya, dia malah mempermainkan siluman kucing dan meninggalkannya pergi untuk mencari sendiri jejak Shanti Dewi. Akhirnya dia mendengar tentang keadaan di lembah Huang Ho dan dia menaruh hati curiga. Dia pernah menyerang lembah itu sebagai sarang dari perkumpulan Kui Liong Pang untuk memenuhi permintaan ketua Hek Eng Pang, bersama dengan siluman kucing yang menjadi guru dari ketua Hek Eng Pang. Sehingga mereka akhirnya dapat membobolkan bendungan air dan membuat lembah itu tenggelam dalam genangan air bah setelah tanggul atau bendungannya itu dijebolkan oleh alat-alat peledak dari Mao Xiao Moli. Kini dia mendengar berita angin bahwa lembah itu telah berubah menjadi benteng yang kuat. Dia merasa curiga sekali dan ingin tahu, maka dia lalu menyelidiki ke lembah. Siapa tahu kalau Shanti Dewi yang seperti lenyap di telan bumi itu berada di tempat itu, pikirnya. Hal ini memasuki pikirannya ketika dia mendengar bahwa banyak tokoh kaum sesat kabarnya juga berada di dalam benteng itu. Andai kata Shanti Dewi tidak berada di situ, setidaknya dia akan dapat bertanya kepada para tokoh sesat itu dan tentu ada di antara mereka yang tahu di mana adanya Shanti Dewi dan siapa yang telah menculiknya. Malam itu dia tiba di dekat benteng lembah dan selagi dia berjalan dan hendak mulai dengan penyelidikannya, dia melihat bayangan orang yang gerakannya cepat sekali dan mengejarnya. Maka dia lalu menyelinap dan menyerang bayangan itu untuk menotoknya, karena dia menduga bahwa bayangan itu tentulah mata-mata dari dalam benteng. Akan tetapi betapa kagetnya ketika bayangan itu sedemikian lihainya, dan makin kagetlah dia ketika cahaya bulan menyinari wajah yang cantik itu, wajah dari Cheng Cheng, saudara tirinya saya berlainan ibu. Ibu dari Cheng Cheng adalah Lu Kim Bue, sedangkan ibu dari Tek Hoat bernama Ang Siok Bei. Ketika kedua orang wanita itu masih gadis, mereka telah tertimpa malapetaka dan aib. Mereka itu dicemarkan oleh seorang laki-laki yang berilmu tinggi sehingga mereka keduanya mengandung. Dari kandungan itulah terlahir Cheng Cheng dan Tek Hoat. Karena mereka terlahir sebagai akibat perkosaan, maka mereka berdua menggunakan si ibu masing-masing. Cheng Cheng menggunakan si Lu sedangkan Tek Hoat menggunakan si Ang. Ayah kandung mereka yaitu pria yang mencemarkan ibu masing-masing itu bukanlah orang sembarangan, karena dia adalah putra tiri dari pendekar super sakti yang bernama Wan Keng In, baca cerita sepasang pedang iblis dan kisah sepasang raja wali. Ketika masih kecil, baik Cheng Cheng maupun Tek Hoat tidak tahu akan rahasia itu karena ibu masing-masing tidak mau menceritakan aib itu kepada anak masing-masing. Baru setelah kedua orang anak ini menjadi dewasa, di dalam cerita kisah sepasang raja wali, mereka bertemu dan bahkan mereka hampir saling jatuh cinta. Kemudian terbukalah rahasia itu dan keduanya baru tahu bahwa mereka berdua sesungguhnya adalah saudara tiri, seayah berlainan ibu. Dan keduanya sesungguhnya adalah Shiwan. Ah, kusangka engkau seorang mata-mata dari benteng, seru Tek Hoat. Cheng Cheng cemberut. Engkaulah yang kukira mata-mata dari dalam benteng. Keduanya lalu tersenyum dan saling pandang. Memang keduanya mempunyai perasaan suka satu sama lain, apalagi setelah mereka tahu bahwa mereka adalah saudara seayah. Dalam pandang mata mereka itu terdapat keharuan karena memang keduanya tidak mempunyai saudara lain, bahkan tidak bersanak kadang lagi. Bagaimana keadaanmu? Keduanya bicara berbareng dan dengan pertanyaan yang sama.
Kemudian keduanya tersenyum dan pada saat itu muncullah Kau Kokcu. Di dalam siulian tadi, Kokcu mendengar suara istrinya, maka dia pun cepat meloncat turun dan mencari. Dia merasa heran sekali melihat istrinya berhadapan dengan seorang pria dan ketika dia tiba di situ, segera dia mengenal Tek Hoat. "Ah, kiranya engkau, Tek Hoat," katanya. Tek Hoat memandang wajah Kokcu penuh perhatian. Di dalam kisah sepasang Raja Wali diceritakan bahwa antara Tek Hoat dan Kokcu sesungguhnya terdapat hubungan yang tidak asing lagi, akan tetapi sesungguhnya baru sekarang inilah Tek Hoat sempat mengenal dan memandang wajah Kokcu, karena dahulu Kokcu selalu memakai topeng yang amat buruk sehingga dia pun hanya dikenal sebagai si topeng setan. Setelah memandang wajah suami Cheng Cheng itu dia menarik napas panjang. "Ah, kiranya engkau adalah seorang yang gagah dan tampan, topeng setan," katanya. "Aku girang sekali bahwa saudaraku ini memperoleh seorang suami hebat seperti engkau." Akan tetapi hanya sebentar saja Tek Hoat kelihatan gembira dengan pertemuan ini. Segera wajahnya murah kembali, apalagi karena dia teringat betapa keadaannya jauh dibandingkan dengan Cheng Cheng yang berbahagia dengan suaminya, sedangkan dia, sampai sekarang pun belum juga dapat mengetahui di mana adanya Shanti Dewi. "Bagaimana engkau sampai tiba di sini?" tanya Cheng Cheng. "Aku memang perantau yang bisa berada di mana saja. Akan tetapi kalian? Mau apa di sini?" Tek Hoat balas bertanya karena dia tidak suka menceritakan keadaan dirinya. Bersambung ke bab 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.